Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Jelas ya, lagu yang kita hafal sejak kecil, dibina iman anak sampai gede, dewasa, lansia, kita masih menghafal dan diajak selalu diingatkan, dalam Yesus kita bersaudara. Semangat persaudaraan ini juga dialami tiga sahabat, Tono, Tini, dan Tommy. Kalau minggu kemarin Tono dan Tini itu menikah, ini flashback. Tiga orang ini dulunya adalah tentara. Tiga orang tentara yang beragama berbeda. Satunya Yahudi, satunya Katolik, satunya Protestan. Ketiganya menjadi sahabat baik selama perang berlangsung. Suatu ketika, Tono, Tini, dan Tommy ini membuat kesepakatan supaya kalau salah seorang dari antara mereka terbunuh, maka orang yang masih hidup harus memberitahukan kepada keluarganya dan juga jenazahnya dirawat dengan baik-baik. Beberapa waktu kemudian betul tentara yang beragama Yahudi, yakni Tommy namanya, mati terbunuh. Kedua temannya, yakni siapa tadi? Tono dan Tini, itu berusaha mencari sinagoga dan rabi yang bisa mendoakan temannya Tommy ini. Mereka membawa jenazahnya dan mencari sinagoga dan rabi yang bisa mendoakan, tetapi juga tidak ketemu. Tetapi mereka melihat ada gereja Katolik yang minimal bisa didoakan oleh seorang pastor, seorang romo. Maka kemudian mereka datang ke gereja Katolik ini. Kemudian mereka meminta supaya bisa didoakan dan bisa dikuburkan di daerah, di tempat di mana gereja berada. Karena di lingkungan gereja itu juga ada pekuburan, tempat orang mati disemayamkan dan dikuburkan di tempat itu. Kemudian pastor Katolik itu ingin sekali menolong mereka, namun ia tidak begitu yakin apakah dia boleh menguburkan seorang yang bukan Katolik di dalam pekuburan Katolik. Karena itu ia berkata kepada Tono dan Tini, Tono dan Tini, maaf sekali, saya belum tahu aturannya apakah seorang yang bukan Katolik bisa dikuburkan di tempat ini. Datanglah besok pagi, saya sekarang akan membaca pedoman dulu, membaca buku-buku dokumen apakah boleh dimakamkan seorang Yahudi di lingkungan Katolik. Betul. Kemudian hari berikutnya Tono dan Tini itu datang menghadap pastor itu. Kemudian mereka menanyakan kembali apakah diperkenankan Tommy dikuburkan di tempat itu. Kemudian pastor itu mengatakan, sepanjang malam saya mempelajari semua dokumen penting mengenai hal itu. Sayangnya saya tidak menemukan satu naskah pun berbicara tentang hal itu. Karena itu keesokan harinya pastor ini mengatakan, kuburkan saja di luar pagar, nanti saya akan memperhatikannya. Kuburkan saya saja di luar pagar gereja, nanti saya akan memperhatikannya. Setelah selesai perang, beberapa tahun kemudian, Tono dan Tini ini datang lagi untuk ingin mengunjungi makam temannya. Mereka terkejut karena di tempat di mana temannya itu dikuburkan tidak ada. Maka mereka kemudian mencari pastor itu untuk bertanya kuburan temannya ada di mana. Dengan tersenyum pastor itu menjawab, kubur itu kelihatan terlalu kesepian kalau di luar pagar. Karena itu saya memindahkannya ke dalam pagar. Tetapi apakah Anda menemukan aturan yang memperbolehkan seorang yang bukan Katolik dikuburkan di dalam pekuburan Katolik? Tanya Tini, ingin tahu lebih lanjut. Dan pastor itu sekali lagi menjawab, saya tidak menemukannya. Sebaliknya saya juga tidak bisa menemukan aturan yang melarang orang bukan Katolik dikuburkan di dalam pekuburan Katolik. Sampai mati saja orang mengalami kesulitan, harus dikubur di mana? Dikelompok-kelompokkan, dipilah-pilah. Pada suatu hari, bacaan hari ini, Yohanes itu bertanya kepada Yesus,
Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, janganlah kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Kalau tidak hati-hati, kita sebagai manusia itu cenderung mengkotak-kotakkan sesama berdasarkan suku, agama, ras, daerah, bangsa, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Manusia cenderung mengaturkan sesamanya ke dalam kelompok kami dan kelompok mereka. Sehingga kamu bukan kelompok kami, kamu kelompok mereka dan sebagainya. Hal ini menjadi sangat berbahaya ketika kelompok kami menganggap kelompoknya itu lebih baik daripada kelompok mereka. Kelompok kami is the best dan kelompok mereka itu loser, kalah, kami yang terbaik dan sebagainya. Dalam sejarah sudah banyak terjadi konflik, pertentangan, peperangan, saling menjatuhkan, bahkan pembunuhan karena kecenderungan membela kelompok atau mengkelompokkan. Atau kita melihat hiasan bunga yang dibuat oleh penata bunga di depan altar ini, kita melihat berbagai macam jenis bunga dan tanaman menjadi indah karena beraneka ragam. Kalau hanya seragam semuanya rasanya menjadi tidak indah, tetapi karena beraneka menjadi indah, menjadi perpaduan yang indah. Harapannya dengan berbagai ragam yang ada itu kita bisa saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, saling memadukan satu sama lain sehingga muncul keindahan, kedamaian, bukan saling kemudian berseteru. Bahaya seperti itu juga dihindari oleh Yesus ketika ia menegur Yohanes dalam Injil hari ini. Yohanes dan teman-temannya melapor kepada Yesus bahwa ada orang di luar kelompok mereka yang mengusir setan dengan menggunakan Yesus, dengan menggunakan nama Yesus. Mereka protes karena mengira persekutuan dengan Yesus adalah monopoli mereka. Mendasarkan pada Yesus hanya monopoli kelompok pengikut Yesus saja. Tidak boleh ada orang lain yang masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus. Hanya merekalah yang boleh mendapatkan kekuatan istimewa dari Yesus untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda. Tetapi lagi-lagi Yesus menegur para murid. Kalau kadangkala saya membuat novena, doa novena di media sosial, kemudian ada yang ngontak, Romo saya itu bukan Katolik, saya Protestan, boleh nggak ikut novena? Romo saya itu tidak mempercayai Yesus, tapi boleh nggak ikut doa novena? Ini doanya pada Yesus loh, kamu nggak percaya pada Yesus tapi doa pada Yesus. Nggak apa-apa, saya pengen doa novena. Saya mengatakan, ya boleh, semua boleh. Mau ikut misa boleh nggak? Boleh, tetapi tidak boleh menerima komuni. Dari pintu keterbukaan inilah kemudian mereka mau tahu banyak tentang Katolik. Dan dari tahu mau Katolik, mereka semakin tertarik dan jatuh cinta dan ingin menjadi Katolik. Maka penting dalam hidup kita bagaimana membangun persahabatan, membangun keterbukaan. Kadangkala kita menjadi begitu kaku, menjadi begitu keras, bahkan kemudian menjatuhkan dan kemudian mencibir yang lain atas nama kelompok. Padahal kita diajak hari ini untuk menjadi sahabat, saudara bagi satu dengan yang lain. Kalau kita mengenal ada yin dan yang, yin itu hitam, gelap warnanya, kemudian gelap itu menjadi kelihatan gelap kalau ada yang itu yang putih. Maka munculkan keseimbangan antara yin dan yang. Maka perpaduan hidup kita butuh keseimbangan. Kita tidak bisa hanya satu warna. Kita menjadi kelihatan berwarna kalau ada warna yang lain. Maka peringatan diingatkan oleh Yesus, kalau memang senada, seirama, nilai-nilai hidupnya adalah nilai-nilai Kristiani, jangan ragu dan jangan takut. Maka ajaran Katolik jelas bahwa di luar gereja Katolik ada keselamatan. Asalkan mereka melakukan sikap hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran Kristiani, membangun kedamaian,
mencintai satu sama lain, membangun persaudaraan dan sebagainya. Dan semoga hari ini kita juga diingatkan untuk membangun kesatuan satu sama lain. Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, banyak kejahatan di bumi ini terjadi karena orang menganggap diri kelompoknya lebih baik dan lebih benar dari orang lain atau kelompok lain. Padahal andai kata manusia bisa mengakui bahwa kebaikan dan kebenaran juga bisa ada pada orang dan kelompok lain, maka niscaya pertentangan yang terjadi atas nama berbagai sara tidak akan terjadi. Kita adalah satu. Mari membangun kata kita, bukan aku. Mari membangun kata kita, bukan saya. Mari kita membangun kita, bukan kami. Tetapi yang kita kedepankan adalah kita bersama yang mau membangun persaudaraan. Mari kita runtuhkan tembok pemisah antara kita. Bangun jembatan, bukan tembok. Itu yang seringkali diulang oleh Paus Fransiskus. Mari hidup bersama ini bangun jembatan, bukan bangun tembok. Kalau kita berani membangun jembatan, akan selalu mencari solusi. Kalau bangun tembok berarti kita akan membangun perseteruan, membangun kelompok yang eksklusif, membangun kelompok yang kemudian terpisah dan memisahkan daripada yang lain. Maka di kelompok kita, di komunitas kita, lingkungan kita, di masyarakat kita, bahkan di keluarga kita, mari kita bangun masing-masing kira-kira jembatan apa yang bisa kita upayakan sehingga hidup persaudaraan kita itu semakin terus terbangun. Ya, memang ada upaya untuk memisahkan, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang diajak untuk menyatukan. Jangan ikut terbawa arus untuk kemudian berseteru, tetapi bangunlah arus untuk membangun solusi, membangun jembatan kedamaian. Kadangkala kita merasa paling benar, tetapi terbukalah bahwa ada kebenaran yang lain. Maka butuh kerendahan hati untuk membangun persaudaraan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Segala abad. Amin.